ini. Aduh, pentingnya kok waktu ya lur, lali aku ya Allah. Berapa bulan kita tidak berjumpa, berapa lama, aduh. Mohon maaf sekali, kali ini saya baru mau mencoba kembali aktif di YouTube, mencoba bikin konten lagi setelah sekian lama ya. Kurang lebih berapa? 4 bulan kayaknya lur ya. 4 bulan semenjak terakhir saya alami laka itu. 4 bulanan lah. Aduh, aku bingung ya saiki lur. Piye yo? Mas lali carane ngomong, carane piye nek arep kamera iki lali. Tolongi, aduh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa lagi di konten ini. Tentu dengan suasana yang berbeda, dengan perasaan yang baru. Ya mungkin rada kago atau piye lah, pokoknya bingung aku. Mau memulai kembali lu bingung ini mau gimana baiknya. Yang penting kita menyapa, saya menyapa kalian semua teman-teman. Semoga kalian semua teman-teman subscriber dimanapun kalian berada diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kabar baik, guys, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali bisa berjumpa lor. Pada kesempatan hari ini video ini saya mulai rekam hari apa ini ya? Hari Selasa. Tanggal berapa ini? Bentar. Hari Selasa tanggal 8 ya? Tanggal 8. Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Hari ini saya mulai record lagi. Dan untuk trip kali ini kita sedang berangkat menuju ke Sragen ini lor. Hari ini konten pertama setelah vakum itu saya nggak tahu mau ngapain juga. Mungkin untuk konten kali ini kita sekedar sharing, berbagi cerita, mungkin berbagi ya hal-hal yang beberapa bulan saya alami dan bagaimana saya melewati itu semua. Mungkin itu untuk konten kesempatan kali ini ya, karena ini juga belum ada persiapan yang matang, termasuk ini belum nempel holder HP juga di belakang. Jadi nanti kontennya ala kadarnya dulu ya, belum yang agak mungkin serius, belum banget, tapi ini mungkin sekedar untuk bercerita, berbagi pengalaman dulu. Oke? Begitu Nah, dan ini kita baru mulai keberangkatan jam setengah 10:40 menit. Kita udah nyampe Ring Road. Ini Pingit lor, sebelah timurnya Giwangan. Kita baru berangkat karena tadi bongkarnya antri. Kemarin saya ke Sragen, dan ini saya berangkat lagi karena bongkarnya antri. Jadi kita berangkatnya agak siangan lor. Oke, mungkin seperti itu. Kita langsung saja menuju ke Sragen ya. Akan seperti apa video-video kali ini, karena jujur saya masih agak bingung ini. Bingung, kaku, nggak seluas dulu ya, karena emang vakum 4 bulan itu agak lumayan menurut saya ya ya. Nggak apa-apa, yuk kita berangkat alon-alon. Oke, siang hari ini Jogja terpantau mendung-mendung malu ini Langitnya agak hitam, tapi yang putih juga masih banyak. Piye kuwi. Jadi emang agak mendung cuaca hari ini, tapi panas. Tuh bisnya Mas Tony, unitmu terpantau. Tony Putra. Ya ini flavor Janti. Mendung kan Merapi ini ora ketok, karena kalau hari Jogja cerah itu Merapi bisa dilihat dari sini ya. Merapi sama Merbabu tuh kelihatan banget. Cuman karena hari ini cuacanya berawan, agak mendung sedikit, jadi nggak kelihatan. This is Jogja. Saya sendirian ya, ini berangkat sendiri, nggak bawa temen. Kita berangkat sendiri ke Sragen.
Alhamdulillah lur, kita udah sampai pabrik. Jam 1 kurang 5 menit. Java lagi ya. Seperti biasa kita daftar dulu. Habis itu antri muat, ini nanti pas jam kerja lagi lur, jam 1. Jadi kita antri DO dulu. DO keluar terus kita antri muat yo. Wes oleh DO wo. Jam 1.47 sudah dapat DO. Alhamdulillah mantap. Dan ini tidak ada mobil sama sekali. Kita tinggal antri satu ini tok. Oke, habis belas nggak ada motor, nggak ada mobil. Yuk. Habis ini kita langsung mapan muat. Mantap. Nah ini masuk, habis itu sana ada yang keluar, kita terus mapan gentiwo muat. Mantap, nggak, prosesnya nggak lama. Yuk kita siap-siap dulu. Ini loading oleh saktir wo. Enak mobil kayak kono. Sudah dapat 1 tir. Jam 2 kurang. Mantap. Warna sepol. Akhirnya lor udah dapat muatan. Nah, astaga le muat suwe banget. Kita antri nih bang muat. Aduh, jadi ini emang karena si DO saya itu macamnya ada 6 macam, ditambah ini kan sopir forkliftnya itu baru-baru lur. Karena sistem pabrik itu udah berubah, sekarang pakai komputer semua. Jadi yang dulu krani, yang tukang ngitung itu sekarang jadi sopir forklift. Nah itu nyopirnya karena masih baru jadi agak lama. Maka dari itu tambah muatan kita ngecer, jadi ya wes tambah suwe lur. Gitu. Tapi apa-apa, lumayan lah. Kita berapa ini? 35 menit ya lemuat ya. Biasanya saya itu paling lama kalau sopirnya banter itu 20 menit, 25 itu udah selesai lur. Walaupun ngecer ya, tapi karena ini sopirnya baru, ya wes rada nunak-nunuk. Oke, kita nimbang dulu, habis itu kita penerpalan. Iya, oke, alhamdulillah lur. Kita udah selesai untuk proses penerpalan ya. Sudah rapi. Saya juga udah ngambil surat jalan, udah beli es, pink menyala. Terus saatnya kita tinggal pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cepat sih. Kita roh sini dulu. Lebok kemenaman. Kita lepas tas, minum steady, diredikan. Waduh. Saatnya kita pulang. Yuk, bismillah. Jam berapa ini lur? Jam 2.45. Bismillah, jam 2.45 kita meluncur pulang. Ya Allah, panasnya koyong ini. Sampai jumpa lagi Java. Bismillah, semoga diberikan kelancaran, keselamatan sampai rumah, amin. Yuk kita pelan-pelan saja. Panasnya tenanan lor, nang kene lor. Pabrik ini.
Kita jalan santai aja lur, stabil di 30 sampai 40. Ini cuacanya panas sekali, Masya Allah, luar biasa. Aduh. Cuaca kali ini baru ekstrim sekali ya lur, panasnya itu luar biasa. Kita mengharapkan hujan itu tapi masih diberikan panas terus. Wah, luar biasa kalau kita main ke pabrik itu musuhnya panas sama debu itu wes komplit. Aduh. Nah, kalem-kalem aja. Jam segini kita juga udah keluar pabrik itu juga jarang sekali ya lur. Paling kita tuh biasanya kalau dulu ya jam 5, jam 4 lah paling ngeruput itu biasanya ya. Kadang sampai malam ini kita jam 3 kurang ini udah keluar. Jadi sak tekan ya, oke? Oke lur, jadi alhamdulillah ini si Joko Speed sudah kembali pulang ke rumah, ke garasi lagi, dan bertemu dengan saya kembali, juga kembali mengaspal bersama saya lagi ya. Setelah kejadian kemarin itu, kejadian beberapa bulan yang lalu, itu tidak membuat patah semangat antara saya dan si Joko Speed ini ya. Sangat luar biasa kita bisa dipertemukan kembali, dipersatukan kembali untuk mengaspal kembali ya. Itulah hal yang sangat luar biasa ya lur ya, gitu ya. Yang pertama buat saya kejadian seperti ini, laka menggunakan mobil ini, kemudian semua saya dan mobil saling ya dibenahi lah sampai akhirnya kita bertemu kembali dan berjuang bersama lagi. Itu salah satu hal yang luar biasa ya, karena banyak sopir-sopir yang kayak gini tuh, yang mengalami kejadian kayak gini jarang pada mau bawa unitnya lagi ya, karena kalau mobil udah buat laka atau mobil udah buat kecelakaan, buat jatuh itu dibenerin ya bisa, kalau mungkin bisa ya, cuman rasanya itu nggak seperti dulu lagi lur. Rasanya pasti beda ya, rasanya pasti beda ya, karena itu udah nggak orisinil lagi, udah cacat lah, cacat walaupun bisa diperbaiki tapi tetap aja ya, itu rasanya tetap berbeda sekali, nggak mungkin sama seperti itu lor. Jadi alhamdulillah untuk Joko Speed ini kemarin udah berapa ya, hampir 1 bulan lah jadinya, ini udah hampir 1 bulan, dan udah saya pakai juga buat ke Sragen itu sekitar berapa ya, 10-an pp kayaknya lur kalau nggak salah itu. Dan kemarin juga, maaf kepotong videonya lor, karena suhu HP terlalu panas ya, saking panasnya itunya nih. Nah kita sambung ya, kita lanjut. Jadi sekitar 10 pp-an itu truk ini buat jalan kita sambil rayap itu masih terjadi banyak masalah kemarin ya. Di sistem pengereman itu vakum angin sama seal servonya itu bermasalah. Jadi remnya itu kalau diinjek pedalnya itu kayak keluar angin itu, ternyata seal servonya sama selang vakumnya itu pecah lur. Jadi ya itu buat ngerem jadi nggak pakem, dan alhamdulillah tidak terjadi suatu hal apapun ya. Kita masih diberikan keselamatan masalah pengereman, karena itu resikonya juga bisa fatal. Kemudian selang-selang rem, selang kopling itu pada rembes semua kemarin. Jadi emang ada baut-baut fleksibel, selang fleksibel itu pada nggak kenceng. Terus seal kopling juga kemarin nyeplos. Terus apa lagi ya, kemarin pokoknya masalah tuh masih banyak sekali lor. Kemarin nyetel ke lab karena mesin itu setelannya jadi beda ya, aja bubuk buat lari itu lur. Dan habis disetel ke lab itu buat jalan tuh masih berat,
ternyata handremnya itu terlalu mepet, kepakeman lah cara ini. Terus kemarin juga saya kendorin, sekarang udah agak enak lah buat jalan kayak enteng normal kayak biasa itu lur. Dan ini kalau kalian dengar video saya ini suara kabin itu sangat berisik ya, karena ini juga masih menjadi satu masalah. Apa namanya, ini kancing ini nggak ada lur. Nah, kancing ini nggak ada nih, kancing ini loh. Kalau yang anu kan asli ada kancingnya kayak gitu, jadi jok itu rapet ya lur, nggak ada rongga. Nah, karena ini nggak ada kancingnya satu, tapi yang sebelah sana ada, itu jadi ini agak ada apa, antara jok sama mesin itu ada rongganya lur. Nah, makanya suara mesin bocor masuk ke kabin, sama suhu panasnya juga. Nah, kalau siang-siang kayak gini buat jalan, ini kempol saya mateng lur di sini, karena ini panas ya. Di sini ini panas, sama di ke tengah sini tuh panas ya. Nah, itu masih menjadi masalah juga, sama karena peredam panasnya itu nggak ada ini ya, dari bawaan kabinnya tuh nggak ada, karena ini kabinnya ganti ya. Jadi besok nyariin kancing itu, terus belikan peredam panas, sama ada bunyi ngik ini kalau kalian denger. Nah, ini juga masih menjadi masalah, karena saya nyari-nyari itu belum ketemu loh itu yang bunyi itu di mananya. Begitu ya. Jadi emang masih ada beberapa masalah yang perlu kita perbaiki lagi. Sama ini ada lagi stasioner. Nah, ini stasionernya nggak ada. Itu yang buat muter stasionernya itu nggak ada. Nggak tahu ini belum dipasang atau emang nggak ada dari bawaan kabinnya. Sama lur, otomatis exhaust brake. Jadi rem angin itu yang otomatisnya itu nggak ada, ini mati. Jadi kalau untuk rem angin itu kita ini kemarin di reko itu dibikin langsung ya. Jadi kan kalau ngebrake itu ini ya, kita saklar brake-nya kan ini kiri ini. Lah ini kiri, kalau ke depan itu dia ngebrake walaupun kaki saya tetap nginjak gas, dia tetap ngebrake, karena otomatis yang letaknya di gas itu dia nggak ada. Besok saya jelaskan ya lebih tepatnya kayak gimana ya, masalah ngebrake itu besok saya jelaskan itu. Jadi itu lur, beberapa PR yang masih harus kita kerjakan itu. Jadi sampai semuanya normal kembali, semuanya ya menghidupkan semua sesuai fungsinya lah. Itu masih ada PR. Jadi ini sambil kita buat jalan dulu, oke lor. Oke lor, tiba-tiba ini kita udah sampai di SPBU mana ini? Delanggu nih aku lengarani lor. Delanggu dari arah timur ya. Jam 4.25 menit, 1 jam setengah kita nyampe sini. Kita mau cek ban dulu apakah panas atau enggak, sambil kita istirahat sebentar, terus nanti kita lanjut ngobrol ya. Kita buang sampah dulu. Kita lihat. Bro, yung panas banget lur. Feelingku tepat mandek nang kene. Panas banget. Yung. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya, sambil kita lanjut ngobrol-ngobrol sebentar, oke. Oke, kita sambung cerita ya lur. Jadi saya minta maaf juga karena tidak bisa memberikan video terkait bagaimana si Choco Speed ini berproses ya, dari dia rusak pertama kali masuk karoseri sampai dia keluar karoseri, bagaimana prosesnya. Saya tidak membuat video tentang itu, jadi mohon maaf sekali. Karena begini, 1 bulan pertama setelah laka itu kan saya masih proses penyembuhan lur.
Jadi emang 1 bulan pertama itu saya proses penyembuhan sampai apa namanya ya agak enakan lah, karena yang saya bermasalah itu yang apa saya sakit itu cuma bagian kaki ya ini, sama sampai sekarang pun ini masih sakit, cuman udah nggak kayak dulu, udah nggak sakit banget gitulah ya, bisa lah. Terkadang kalau saya habis ngetrep kayak gini, turun dari truk itu kaki langsung pincang gitu, kayak gitu lur. Jadi ototnya itu masih kerasa ya, mungkin ada yang lipet atau gimana, ada yang nyebutnya ligamen, ada yang nyebutnya apalah begitu lur. Jadi kalau buat nekuk gini lama itu kaki saya ini nanti kalau dilurusin atau buat berdiri itu masih sakit. Nah itu terus juga di karoseri itu saya nggak bisa mantau langsung ya, karena emang karoseri itu ada sorot ini tuh lur, kayak ada privasi lah, kita nggak bisa sering-sering nengok ya kalau karoseri agak besar di Fajar Mandiri Piungan ini. Dan saya nengok itu cuma berapa kali ya, 3 kali kayaknya, dan 3 kali itu pun ini kan mobil turun semua lur, kabin turun, bak turun, sasis, mesin, kakek-kakek semuanya turun. Nah jadi ini seperti kita ngerangkai motor baru lur, seperti kita ngerangkai mobil baru. Nah untuk bengkel sasis dan mesin itu tidak bisa di Fajar Mandiri, dia ada bengkelnya tersendiri, jadi garapnya itu di luar Fajar Mandiri lur. Jadi kalau kita mantau langsung itu wah agak susah itu, karena pengerjaannya itu bukan di Fajar Mandiri ya, untuk masalah pres sasis, mesin sama bengkelnya begitu. Jadi emang mobil ini dulu hancur semuanya, rontok ya lur, apa-apanya turun seperti ngerangkai mobil baru. Nah karena ini prosesnya itu 3 bulan, saya itu juga ditawari sama bos saya untuk jalan lokalan pakai El Sapek bantu bongkar muat lor. Nah di situ saya nggak berani karena kaki saya masih sakit, nggak bisa buat ya angkat junjung yang berat-berat lah. Maka dari itu setelah 1 bulan pertama saya proses penyembuhan itu saya ikut apa namanya lor, ikut apa jadi sopir pribadi lor, di Sleman lah. Saya jadi nyoba jadi sopir pribadi untuk mengisi kekosongan saya, karena saya punya anak istri dan harus dikasih kebutuhan. Jadi ya itu saya nyoba di sopir pribadi itu lor selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu dilalah kok saya itu nggak kuat, akhirnya saya memutuskan keluar. Dan selepas saya keluar 1 minggu di rumah itu saya dapat kabar kalau si Joko Speed ini jadi lur lah. Jadi emang bukan disengaja ya, bukan disengaja saya keluar karena truk saya itu udah jadi, enggak. Tapi emang karena saya enggak cocok aja feelnya jadi sopir pribadi itu, kurang cocok, kurang bebas kayak bawa kayak gini ya. Akhirnya saya memutuskan keluar. Nah tiba-tiba kok truk saya ini jadi pas banget dilalah gitu loh. Nah begitu lur ceritanya. Jadi mohon maaf sampai sekarang saya baru bisa bikin video, karena juga apa ya lur, ini terkait mental saya juga karena saya juga ada sedikit mengalami trauma, karena selama 2 tahun berturut ini saya mengalami laka ya lur. Yang tahun kemarin cuman saya belum bikin video, belum bikin YouTube, jadi nggak ada ceritanya. Dan tahun kedua di tahun 2024 ini saya mengalami laka lagi itu yang sempat bikin saya down, trauma, kayak kapok nyopir, kapok iyalah, kayak nggak mau jadi sopir lagi lur. Kemarin tuh saya ada perasaan seperti itu. Tapi kalau melihat apa ya, kondisi ekonomi lowongan pekerjaan di Indonesia sekarang ini itu nek ora nyopir iki arep ngopo toh, begitu loh ya. Jadi ya itu saya baru mulai ngonten lagi itu juga karena masalah mental, karena mental orang itu beda-beda ya. Sama masih makemin si Joko Speed ini biar dipakai jalan itu enak lor. Jadi mapake mental kita untuk hidup di jalan lagi lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu pengertiannya, penjelasannya ya. Nah begitu kurang lebih. Nanti kalau ada yang masih bingung atau apa bisa ditanyakan ke saya kurang cerita apa ya, begitu ya. Jadi
karena saya ini kalau bercerita itu kurang pandai, jadi bisa kalian tuliskan komentar apa yang harus saya jelaskan, apa yang harus saya ceritakan. Oke, mantap. Yuk kita lanjut berangkat lagi yuk. Oke, bismillah, kita melanjutkan perjalanan lur. Kita lekas kembali, istirahat kita cuma sebentar ya. 10 menit ya enek. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan karena ini udah mau peteng ya. Jam berapa ini? Jam 5 kurang seperempat. Kita lanjut sak tekane. Selama sebulan ini kita saya ngetripnya ke Sragen terus ya lur, karena pertama saya juga mintanya yang Sragen dulu, yang deket-deket dulu sambil memantapkan hati itu pakai awak ya. Dan apa namanya, mungkin untuk kedepannya juga kita bakalan banyak trip ke Sragen dulu mungkin ya, nggak ke Brebes atau kemana, kayaknya seperti itu. Kayak saya juga manut infonya sih, karena ini sudah sebulan kembali ngaspal ini ya juga udah lebih baik rasanya gitu ya. Udah ya insya Allah kembalilah 80% mentalnya gitu ya buat turun ke jalan lagi ya. Begitu lor ceritanya lor. Oke, nih kita sampai Karangmuni. Wah, udah sampai Bantul kita ini artinya kita sebentar lagi sampai ke garasi. Ya, ini kita udah sampai di Bundaran Gabusan, Pasar Seni Gabusan. Alhamdulillah lancar selamat, semoga berkah untuk saya dan keluarga ya rezeki yang kita dapat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga video pertama ini bisa melepas rindu kita semua ya. Rindu saya kepada kalian, rindu kalian juga kepada saya, oke? Begitu kita sambung di video selanjutnya, oke lor? Mungkin kita akhiri saja sampai sini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tolong berikan komentar, like, dan
subscribe kalian ya. Berikan komentar juga masalah video ini terkait untuk kedepannya saya akan bahas apa. Mungkin karena apa, mungkin masih ada yang perlu dibahas ya mengenai truk ini, mengenai saya juga tentang beberapa kejadian beberapa bulan yang lalu sampai bisa kembali lagi seperti ini. Mungkin masih ada yang perlu dibahas, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.